Padahal waktu itu jam masih menunjukkan pukul 4 pagi, dan di jam tersebut belum ada kereta yang beroperasi. Telah melintas kereta yang tidak berawak dan tidak juga mengangkut penumpang. Dan menurut informasi yang dia terima, kereta tersebut melintas langsung di jalur 3 dan kemudian berhenti di tanjakan menuju ke stasiun Cikini. Dan betapa terkejutnya Slamet dan pemuda itu, manakala melihat koran yang ia genggam merupakan koran cetakan tahun 1953. Halo teman-teman, selamat datang di PTV Story dan selamat datang di Pengantar Tidur. Pada umumnya, stasiun kereta api merupakan area publik yang sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat. Karena kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang sangat diandalkan oleh banyak masyarakat kita, khususnya di ibu kota Jakarta. Dan sebagian stasiun yang ada sudah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga beberapa stasiun tersebut dianggap menyimpan nilai historis, bahkan hingga menyimpan cerita mistis. Dan salah satunya adalah Stasiun Manggarai. Salah satu stasiun ikonik di Indonesia ini sudah berdiri sejak tahun 1918. Dan sudah banyak orang yang memiliki cerita mistis yang terkait dengan stasiun ini. Mulai dari penampakan sosok dan yang paling terkenal adalah cerita tentang kereta hantu Manggarai yang saat ini sudah menjadi urban legend di masyarakat setempat. Beberapa orang bersaksi pernah melihat penampakan dari kereta hantu tersebut. Sehingga cerita ini mungkin sangat menarik untuk kita bahas. Dan bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Stasiun Manggarai atau yang disingkat dengan MRI merupakan stasiun kelas A yang berada di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Stasiun ini merupakan stasiun tipe besar dengan ketinggian 13 meter di atas permukaan laut. Stasiun ini masuk dalam daerah operasi 1 Jakarta. Dan stasiun ini merupakan stasiun terluas yang ada di DKI Jakarta dengan luas yang mencapai 2,47 hektar. Hingga saat ini, stasiun ini masih beroperasi dan melayani KRL komuter lain dan kereta Bandara Soekarno-Hatta. Dan saat ini, stasiun ini menjadi stasiun sentral yang ada di Daob 1 Jakarta, yang menjadi stasiun transit dari berbagai arah kereta yang ada di DKI Jakarta. Letak stasiun ini berada di 7 persimpangan, yaitu ke arah Jatinegara, ke arah Jakarta Kota, ke arah Bogor, ke arah Dipo Bukit Duri, ke arah Tanah Abang, pengawas urusan kereta, serta Balai Yasa Manggarai. Wilayah Manggarai sebenarnya sudah dikenal sejak abad ke-17. Dahulunya tempat ini merupakan tempat tinggal dan pasar perbudakan asal Manggarai Flores, yang kemudian berkembang menjadi Gemeente Meester Cornelis. Meskipun jalur dari Batavia menuju Buitenzorg dibangun oleh NSM pada tahun 1873, nyatanya stasiun Manggarai baru dibangun pada tahun 1914 dan kemudian selesai pada tanggal 1 Mei 1918. Sejak stasiun ini dibangun, tidak ada perubahan yang sangat mencolok dari bangunan utama stasiun ini. Dan pada saat diresmikan, sebenarnya stasiun ini belum selesai secara keseluruhan. Atap besi peron tidak bisa didatangkan karena terjadi Perang Dunia Pertama. Sejak tahun 1913, Staatspoorwegen menguasai jalur kereta di Batavia menuju Mr. Cornelis. Dan kemudian menata ulang jalur KA di 2 kota praja tersebut. Di antaranya membongkar stasiun Bukit Duri dan membangun stasiun baru di area Manggarai. Pembangunan tersebut dipimpin oleh seorang arsitek berdarah Belanda bernama Insinyur J. van Gen, yang juga merancang bangunan sekolah pendidikan perkereta-apian serta rumah-rumah dinas pegawai yang ada di sekitar stasiun. Dan stasiun ini pernah menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia, yakni pada tanggal 3 Januari 1946. Yakni ketika kereta luar biasa mengangkut rombongan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno menuju ke kota Yogyakarta. Berbagai persiapan yang bersifat rahasia pun dilakukan. Deretan gerbong barang diletakkan di jalur 1 secara perlahan. Dan KLB pun melintas dengan sangat pelan dari arah Pegangsaan menuju ke jalur 4. Kisah kereta hantu Manggarai mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita.
terutama bagi mereka yang menggunakan KRL jalur Jakarta-Bogor. Cerita horor kereta hantu Manggarai sudah sangat melegenda, bahkan hingga diangkat menjadi film layar lebar. Konon katanya peristiwa kereta hantu Manggarai terjadi pada 12 Desember 2003, dan saksi hidupnya bernama Sutrisno. Ia merupakan penjaga pintu perlintasan yang ada di Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang mengaku pernah melihat penampakan kereta hantu tersebut. Pada saat itu, Sutrisno terkejut karena mendengar sirine yang tiba-tiba berbunyi, yang menandakan akan ada kereta yang melintas di jalur tersebut. Padahal waktu itu jam masih menunjukkan pukul 4 pagi, dan di jam tersebut belum ada kereta yang beroperasi. Rasa kaget dari Sutrisno pun semakin menjadi ketika ia melihat langsung penampakan kereta hantu tersebut. Telah melintas kereta yang tidak berawak dan tidak juga mengangkut penumpang. Yang saya ingat kereta itu menarik 4 gerbong dengan kondisi nggak ada penumpang dan nggak ada masinis serta dalam keadaan gelap, ucap Sutrisno saat itu. Ada juga cerita dari penjaga perlintasan di Jalan Arif Rahman Hakim, Depok. Ia mengaku baru saja terlelap tidur, namun tiba-tiba di dalam pos terdengar bunyi sirine tanda kereta akan melintas. Dan saat melihat jam, waktu baru menunjukkan pukul 3 pagi. Dan tanpa rasa curiga, ia kemudian bergegas menutup palang pintu dan mempersilahkan kereta tersebut untuk melintas langsung dengan kecepatan 60 km per jam, dan kereta itu pun terus melaju. Kereta tersebut tidak berhenti di stasiun Depok Baru. Padahal normalnya hanya kereta KRL Pakuan Express yang tidak berhenti di stasiun tersebut. Jumat dini hari saat KRL meluncur, saya sempat merinding bulu kuduk di leher dan di tangan. Namun saya anggap itu karena terpaan angin dari KRL yang lewat saja, ucap beliau saat itu. Muhyar, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala stasiun Manggarai, juga tidak menampik tentang kabar cerita horor tersebut. Meski demikian, dia mengakui bahwa memang ada kereta yang beroperasi di jam tersebut. Dan menurut informasi yang dia terima, kereta tersebut melintas langsung di jalur 3 dan kemudian berhenti di tanjakan menuju ke stasiun Cikini. Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jabodetabek, Zainal Abidin, yang saat itu menjabat, juga meyakini bahwa kereta yang lewat tersebut merupakan kereta hantu. Secara teknis, jadwal operasional kereta Jabodetabek itu sekitar pukul 5 pagi. Yang bikin saya tambah heran, kereta tersebut meluncur tanpa ada pasokan aliran listrik. Rasanya kalau ada orang yang sengaja iseng menjalankan kereta nggak mungkin. Sebab rangkaian kereta yang sudah masuk kandang pasti dikunci dan nggak mungkin ada orang yang bisa menjalankan, ungkap Zainal Abidin. Terdapat cerita lain yang tak kalah populer dari seorang pria bernama Slamet. Dia menceritakan pada tengah malam sekitar pukul 11. Ada seorang anak muda yang baru sampai di stasiun Depok, dan ia pun langsung menghampirinya dan menanyakan jadwal kereta. Sekitar pukul 11:30, saya lihat dia tuh lagi bingung. Setelah dia sadar, dia bilang sama saya, katanya dia itu baru turun dari KRL. Kok tiba-tiba ada di tengah rel gitu? Saya naik kereta dari Universitas Pancasila, Pak. Semua normal-normal aja, penumpangnya rame. Penjual tahu Sumedang, rokok, minuman, nggak ada yang aneh-aneh. Saya duduk samping seorang bapak-bapak yang sedang baca koran. Saya pinjam korannya sampai ke bawah sama saya. Ini korannya. Setelah saya amati, koran itu terbitan tahun 1953. Koran tahun 53, Pak? Betul. Jadul banget. Saya juga bingung. Koran itu sudah rapuh sekali. Dan tulisannya ya tulisan zaman segitulah. Nggak ada ejahan EYD-nya gitu. Dan ketika Slamet berbicara dengan pria tersebut, ia mendapati jawaban yang begitu aneh. Pemuda tersebut bercerita ia menumpangi kereta yang seluruh penumpangnya menyerupai mayat. Selain itu, para penumpang di kereta tersebut tidak ada yang berinteraksi satu sama lain, hingga membuat pemuda itu merasa aneh dan memutuskan untuk turun di stasiun Depok. Mendengar penjelasan pria tersebut, Slamet pun merasa sangat aneh karena ia hafal betul jadwal kereta api saat itu, yang jadwal terakhirnya merupakan jam 10 malam. Namun, anak muda yang ia temui saat itu bersikukuh telah menaiki kereta pada jam tersebut. Bahkan, ia sempat meminjam koran dari salah satu penumpang. Untuk membuktikan ucapannya tersebut, pria tersebut membuka koran yang tadi ia genggam. Dan betapa terkejutnya Slamet dan pemuda itu, manakala melihat koran yang ia genggam merupakan koran cetakan tahun 1953. Dan berdasarkan cerita-cerita tadi, muncul sebuah pertanyaan yang sangat mendasar.
Benarkah stasiun Manggarai merupakan stasiun yang angker? Beberapa orang percaya bahwa cerita-cerita tersebut memang benar-benar ada. Karena cerita mistis di stasiun Manggarai tidak hanya menimpa satu atau dua orang saja. Namun beberapa orang lain percaya bahwa cerita-cerita tersebut merupakan tahayul belaka dan cerita turun-temurun saja. Kalau menurut kalian, bagaimana? Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah dan cerita tentang kereta hantu Manggarai. Sebuah kisah horor yang sangat melekat dengan stasiun Manggarai. Menurut kalian bagaimana? Apakah cerita-cerita tersebut benar adanya? Silahkan tulis di bawah. Bagi kalian yang memiliki ide menarik tentang bahasan apa yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang akan gue upload di channel ini. Akhir kata dari gue, sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur.